Inilah Trusmi, sebuah tempat yang terletak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Konon, Trusmi adalah sebuah daerah yang mempunyai tanah yang subur. Saat itu, tumbuh banyak tanam-tanaman. Kemudian para warga menebang tanaman tersebut. Namun seketika, tanaman yang baru ditebang tumbuh kembali dan terus tumbuh, sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi. Memang sejak dahulu banyak cerita dan dongeng tentang nama dan keberadaan Desa Trusmi. Salah satunya adalah yang dikisahkan sesepuh Desa Trusmi yang merawat dan menjaga kompleks makam Buyut Trusmi. Asal mulanya sih dari Pak Prabu Siliwangi. Terus tapi Prabu Siliwangi itu anaknya yang bernama, ya terus aja di sini ya. Prabu Walang Sungsang atau Prabu Cakrabuana. Asal mula dari Pajajaran tuh melanglang buana ke semua daerah di Jawa Barat tuh. Minta atau ingin tahu pelajaran agama Islam. Nah terus Padepokan lagi sampai ke sini, terus tidak ketemu-temu. Nah terus datang ke Cirebon. Nah itu baru ada titik terang agama Islam. Nah tertera di situ, dijuluki namanya Buyut Trusmi. Meskipun banyak kisah dan dongeng yang melingkupi Desa Trusmi, masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara, lebih mengenal Trusmi sebagai pusat batik Cirebon yang dikenal sejak dulu sampai saat ini. Kehidupan dan gairah kreativitas Trusmi mulai terlihat dengan datangnya para pembatik muda bersepeda untuk bekerja. Meskipun hanya sebuah desa, di wilayah Trusmi dan sekitarnya terdapat lebih dari 3.000 tenaga kerja atau pengrajin batik. Banyaknya tenaga kerja ini dikarenakan hampir semua rumah di wilayah Trusmi membuat batik. Bagi warga Trusmi, membatik bagaikan aliran darah, kehidupan mengalir tiada henti. Sejak kecil sampai dewasa, keahlian batik dihadirkan turun-temurun. Tapi pastinya, membatik adalah jiwa warga Trusmi dari dahulu hingga kini. Tanah Jawa misalkan dari Madura, Juwono, itu bisa membuat punya orang sana di batik di sini ya pas. Jadi memang orang sini punya keahlian alamnya, Pak ya? Keahlian alam. Jadi per anak dari misalkan dari anak SD lah bisa dipelajari atau lihat-lihat itu nantinya bisa jadi. Dan itu sudah ada sejak kira-kira tahun 1100 apa 900-an ya. Di situ tertera. Nah, sudah ada batik.
Desa Trusmi terletak di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, sekitar 4 km dari kota Cirebon. 3.000-an orang pembatik Trusmi tidak hanya dari wilayah Trusmi saja, tapi juga para pembatik dari beberapa daerah yang ada di sekitar, seperti dari Desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, dan Kalitengah. Sejak zaman dahulu, Desa Trusmi memang dikenal sebagai pusat produksi batik di wilayah Cirebon. Saat ini ketika pusat-pusat produksi batik di wilayah Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan Indramayu nyaris tak terdengar, produktivitas dan kreativitas batik Cirebon ini justru terus meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya toko-toko dan butik-butik di wilayah Trusmi Cirebon, dan terus semakin bergairahnya warga Trusmi memproduksi batik. Bagaimana kisahnya warga Trusmi yang tadinya hidup di dunia agraris kemudian menjadi pembatik? Kira-kira begitu. Menurut Katura, warga Trusmi memang diwariskan bakat alam untuk jadi pembatik. Namun lingkungan dan terutama dorongan orang tua yang menjadikan tumbuh bersemi terus para pembatik muda yang akan meneruskan kreativitas para pembatik sepuh. Katanya kadang-kadang tampilannya kan harus orang tua, biar antik katanya. Yang antik bukan orangnya, jadi untuk saya sih batiknya yang antik. Makanya sekarang kan ya bisa dilihat lah, tiap rumah itu nggak satu malah. Kalau masih bersamaan dengan orang tuanya ya mungkin ada 3 pengrajin, ya dengan punya tenaga kerja yang ya lebih dari 1 ya. Ada yang 5, ada yang 8 mungkin. Banyak sekali.
Bagi Katura yang kini dikenal sebagai salah seorang sesepuh batik Trusmi, regenerasi pembatik muda mutlak diperlukan agar produksi batik tulis terus tumbuh dan tak terjadi krisis tenaga pembatik. Itulah sebabnya di rumah yang juga merangkap workshopnya, Katura juga memberi pelatihan membatik pada siapapun yang menginginkannya. Bahkan kini rumahnya juga berfungsi sebagai laboratorium dan perpustakaan mini. Tidak hanya batik Trusmi saja, tapi juga batik-batik di seluruh Indonesia. Saat ini, kemanapun diri kita melangkah di Trusmi, yang ada adalah toko, butik, dan rumah batik yang akan memanjakan para pencinta dan pemburu batik dari seluruh tanah air, bahkan mancanegara. Dunia kreatif ini tentu saja membawa nilai tambah tidak hanya bagi pengusaha dan pemilik toko, namun juga bagi warga Trusmi yang memperoleh lapangan pekerjaan di sana. Saya belajar batik itu kelas 1 SMP. Kebetulan saya itu senang gambar, dari keluarga suka menggambar, jadi dari sehari-hari itu menyukai gitu. Ya karena hobi, seneng, jadi kalau di rumah ada yang ada kerjaan di rumah, gambar ya gambar. Cuma karena motifnya kan itu aja. Kalau di sini jadi istilah kalau ada dari bapaknya ngasih gambar keratonan ya keratonan, kadang-kadang ya pesisiran. Selain Katura yang terkenal karena keterampilannya membuat batik yang sangat halus, ada juga pengrajin batik Cirebon lainnya yang tinggal di Trusmi, yakni Olga, yang telah puluhan tahun juga menekuni batik khas Cirebon. Motif baru ya, Mas ada? Iya. Yang motif baru, yang model ini tuh. Jadi baru pakai sampai baru. Namun berbeda dengan Pak Katura yang batik tulis, Pak Olga menekuni batik cap. Nah, kalau masalah cetak tuh bisa kalau cetak tuh terutama kita prosesnya cepat, terus orang kerjanya juga. Kalau ketulis, orang kerja ketulis saya enggak punya orang yang kerja ketulisnya tuh. Rapian tulis bedanya ya. Bikin sampel-sampel lagi gitu, terus bikin motif-motif lagi terus-terusan itu enggak berhenti kalau masalah untuk cetak. Saya sekian udah berapa kali, udah berapa lama, terus peminatnya udah mengurangi, kita bikin sampel lagi gitu. Selama puluhan tahun berkecimpung dalam bisnis membatik, Pak Olga sudah menghasilkan ribuan potong batik. Sebagian adalah batik pesanan dari instansi dan sekolah-sekolah, di samping pesanan pribadi. Karena selain cetak, Pak Olga juga membuat batik tulis. Hebatnya lagi, pengusaha batik seperti Pak Olga sudah punya wawasan lingkungan yang tinggi. Terbukti dengan pewarnaan produksi batik miliknya yang menggunakan pewarna alami yang tidak mencemari lingkungan. Hal yang menggembirakan lainnya saat ini adalah mulai hadirnya lagi batik-batik produksi Keraton Cirebon yang telah lama tak diproduksi. Sampai saat ini masih banyak yang mencari motif-motif klasik dan memang handmade, sehingga banyak juga yang mengharapkan ini tetap bisa dilestarikan. Pada tahun 2008 kami mulai memberikan pelatihan, sehingga kami tidak hanya memproduksi tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, dan sampai saat ini banyak juga dari beberapa kalangan yang berminat. Salah satunya adalah dari beberapa mahasiswa yang ada di Cirebon, juga ada beberapa yang dari luar kota juga.
Motif-motif batik yang ada di Cirebon memang terbagi dua. Motif keraton atau kerajaan dan motif pesisiran yang banyak menggambarkan keadaan sekelilingnya seperti satwa, tanaman, dan manusia. Uniknya motif keraton adanya di wilayah selatan yaitu Yogyakarta dan Solo. Sedangkan Cirebon ada dua motif yakni pesisiran dan keratonan. Ya kalau kita lihat dari Madura kan nggak ada keraton biasanya, jadi batiknya termasuk batik pesisiran. Kita tarik ke sini misalnya batik Jogja sama Solo. Nah karena identik dengan keratonnya itu termasuk batiknya keratonan atau batik pedalaman. Nah terus ke barat lagi kan Pekalongan misalnya. Pekalongan nggak ada keraton. Makanya batiknya cenderung ke pesisiran. Nah begitu nyampe di sini di Cirebon itu kebetulan keratonnya punya, pelabuhan juga, pantainya juga ada. Makanya di sini satu-satunya di Indonesia yang punya dua versi. Itu di Cirebon sendiri ada keratonan, ada pesisiran. Dalam berbisnis dan berkesenian memang ada masa jatuh bangunnya, ada masa turun dan naiknya. Ketika krisis moneter 1998 dan banyaknya batik print, industri batik tak terkecuali industri batik rakyat Cirebon yang ada di Trusmi ikut terpuruk. Banyak pembatik terpaksa dirumahkan karena tak ada pesanan batik. Namun para seniman dan pengusaha batik tetap bersemangat, pantang menyerah sampai industri batik di Trusmi bangkit, malah kini menjadi besar. Waktu tahun 80-an tuh agak rame. Nah, terus masa-masa moneter tuh sama sekali nggak ada orang kerja. Iya. Mereka ngapain, Pak? Ya ngangguran aja itu setahun tuh. Kalau nggak salah tuh tahun 98 itu nganggur semua orang-orang kerja terus. Nah terus mulai timbul lagi tahun 99 sampai 90 tuh ada motif-motif batik reformasi katanya. Nah itu mulai berkembang lagi, Mbak. Kemudian saat sekarang dengan adanya UNESCO kan, UNESCO mengatakan bahwa batik adalah warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Orang mulai sudah mengerti. Jadi mungkin batik agak lumayan juga ya. Walaupun masih banyak orang-orang yang menyukai printingnya. Tapi jadi pasarnya sudah ada sendiri. Kehidupan di desa Trusmi sama seperti kehidupan di tempat-tempat lain, terus berjalan. Bedanya, dulu desa Trusmi adalah wilayah yang sunyi senyap, dikelilingi hutan dan sawah. Kini Trusmi telah berubah menjadi desa yang ramai. Ketika cahaya lampu tidak hanya didatangi laron-laron, tetapi ramai didatangi para pelancong dari seluruh negeri dan mancanegara. Para pemburu batik yang datang dan terus datang lagi untuk membeli batik karya warga Trusmi.